Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengerjakan ujian dan mengikuti simulasi tes pemetaan PPDB Man 1 Nganjuk tahun 2024. Aplikasi yang dibutuhkan nantinya adalah aplikasi Google Chrome, ya. Pastikan Anda punya Chrome terinstall di perangkat yang sampean gunakan untuk mengikuti ujian. Ini seperti ini. Nah, oke. Kemudian hal yang lain yang dibutuhkan adalah kartu tes PPDB, di mana di sini diperlukan untuk melihat username, ya, dan password yang nantinya akan digunakan untuk login di dalam aplikasi, ya. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana caranya untuk ujian. Yang pertama adalah copy link ini, copy tautan atau diingat-ingat saja alamatnya di assessment.man1nganjuk.sch.id, ya. Nah, ini silahkan dipaste di Chrome. Nah, pastikan ini semua tab di Chrome ini sudah kosong, ya. Pastikan ini kosong, buka tab baru, kemudian paste link yang tadi, nah, tempel. Oke. Kalau sudah, maka tampilan halaman adalah seperti ini, asesmen Man 1 Nganjuk. Silahkan masukkan nomor induk dan password. Nah, nomor induk dan password ada di kartu ujian ini. Username-nya ini sebagai nomor induk, ya. Ini silahkan di copy, dipastekan di sini. Nah, passwordnya tadi. Nah, silahkan login. Kalau sudah login, maka tampilannya adalah seperti ini, ya. Seperti ini, calon siswa 2024 ini akan tampil nama Anda, ya, nama Anda masing-masing. Kemudian silahkan untuk klik ujian ini. Nah, klik ujian. Kalau sudah diklik di ujian, ini hanya contoh saja, maka akan muncul macam-macam ujian. Nanti silahkan adik-adik bisa pilih ujian mana yang akan adik-adik kerjakan lebih dahulu, ya. Ya. Misalkan di halaman ini ada 2 buah ujian yang sudah siap untuk dikerjakan. Misalkan saya akan mengerjakan yang paling atas dulu, overview 2. Klik di bagian mulai ujian. Ya, overview 2 mulai ujian, diklik. Nah, maka akan tampil di sini mata pelajaran yang diampu. Nah, waktu ujian muncul 30 menit, jumlah soalnya adalah 10 soal. Nah, kemudian Anda bisa klik mulai ujian. Nah, kalau diklik mulai ujian, maka akan nampak soal-soal yang muncul di situ. Nah, navigasi di sini ada daftar soal di pojok kiri bawah. Kalau diklik, Anda bisa tampil lingkaran merah berupa 10. 10 ini merupakan jumlah soal. Yang berwarna hijau ini adalah soal yang sedang adik tampilkan, ya. Nah, ini adik bisa milih salah satu jawaban yang menurut adik paling benar. Misalkan pada opsi ini, dipilih ini, ya. Kalau sudah mantap dengan pilihannya, silahkan diklik selanjutnya, maka halaman akan menuju ke soal yang selanjutnya. Selanjutnya nah, kalau dilihat pada statusnya ada soal yang berwarna biru dan ada soal yang berwarna merah. Ada soal yang berwarna hijau. Yang berwarna biru berarti soal yang sudah terjawab.
Soal yang berwarna merah ini soal yang belum terjawab, yang berwarna hijau ini adalah soal yang sedang ditampilkan pada saat ini. Ya, silahkan adik-adik bisa pilih. Kalau tidak sengaja terpencet, nah, kalau masih ada soal yang belum dijawab, maka adik-adik akan mendapatkan peringatan seperti ini. Ya, misal ada 2 nomor yang belum dijawab, nomor 2 masih belum dijawab. Ya, maka adik-adik bisa langsung klik di lanjut ujian. Misal seperti ini tampilannya. Nah, lihat nomor 5 juga masih belum. Maka adik-adik bisa langsung menuju soal nomor 5. Silahkan pilih jawabannya. Kalau semuanya sudah berwarna biru, adik-adik bisa langsung menuju ke soal yang nomor 10. Di soal nomor terakhir, Samen bisa perhatikan di pojok kanan bawah ada tombol untuk klik selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Waktu ujian adalah sekitar 30 menit. Ya, di sini waktu ujian masih tersisa 27 menit dan 5 detik. Ya, berarti adik-adik belum bisa untuk lanjut ke mata pelajaran yang lain. Silahkan manfaatkan waktu ujian dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, ketika soal sudah semuanya dijawab, diklik selesai. Kalau adik-adik sudah yakin, silahkan diklik selesai. Nah, jika masih belum yakin, bisa kembali lagi lanjut ujian. Kalau memang benar-benar sudah yakin, adik-adik bisa klik pada tombol selesai ujian. Nah, di sini overview 2 sudah dikerjakan, maka adik-adik bisa langsung mulai mengerjakan soal ujian yang kedua. Ini bisa klik dimulai ujian yang kedua. Nah, seperti ini. Misal ini mata pelajarannya, kalau yang pertama tadi adalah bahasa Indonesia, yang sekarang ini adalah matematika. Oke, klik saja mulai ujian. Nah, baik, ini contoh saja ya. Di sini soal ini adalah merupakan soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Ya, salah satu dari 4 opsi jawaban tersebut merupakan jawaban yang benar. Adik-adik, ini hanya soal simulasi untuk adik-adik supaya adik-adik familiar dengan cara pengerjaan ujian yang sesungguhnya nanti. Pada ujian yang sesungguhnya nanti, soal yang diujikan akan spesifik ke mapel yang tertera pada jadwal. Ya, awas, hati-hati. Mata pelajaran ujian nanti ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, IPA dan IPS. Ada 6 mapel, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Ya, sama dengan yang tadi, silahkan adik-adik bisa langsung memilih jawaban yang nanti adik rasa merupakan jawaban yang benar ya. Tampilan akan sama dengan yang tadi, semua akan bisa menampakkan jadwal daftar soal ya. Nah, silahkan adik-adik bisa pilih jawaban sesuai dengan apa yang adik yakini kebenarannya. Nah, ini adik-adik belum bisa selesai ya, harus menunggu dulu. Nah, ada waktu minimal yang harus adik alokasikan ya. Jadi tidak bisa mengerjakan asal-asalan, asal klik-klik ya. Jadi harus dikerjakan dengan benar-benar karena ada waktu minimal yang harus ditempuh. Ya, jadi ada waktu banyak, silahkan direview lagi pengerjaan soal yang adik-adik laksanakan ya. Jadi kalau mendapatkan peringatan seperti ini, silahkan lanjut ujian ya. Klik lagi daftar soal, coba dilihat lagi soal-soalnya, terus dilihat lagi jawabannya. Barangkali adik-adik bisa mengganti jawaban. Nah, misal pada soal ini adik-adik tidak mantap dengan pilihan ya, langsung saja bisa klik pada opsi jawaban yang lain ya.
Ya, cukup satu kali klik, ya, tanda klik yang hijau ini memunculkan opsi jawaban dari adik-adik. Ya. Jika adik-adik sudah yakin dengan pilihan jawaban, silahkan opsi ke selanjutnya. Selanjutnya barangkali ada yang kurang mantap, bisa diganti. Ya, kalau sudah mantap sama seperti yang tadi, silahkan klik di daftar soal, silahkan menuju ke soal yang terakhir nomor 10 ya. Kemudian bisa klik tombol selesai ya, selesai ujian. Nah, di sini semuanya sudah menjadi tercentang hijau semua, baik ujian overview soal 1 dan overview soal 2. Besok ketika pelaksanaan, adik-adik akan mendapati ada 6 mata ujian di sini. Pastikan semua mata ujian sudah diambil ya. Pastikan semua mata ujian sudah diambil semua ya, karena kalau tidak diambil maka adik-adik tidak akan terpetakan secara sempurna ya. Demikian tutorial pengerjaan simulasi dan pengerjaan tes pemetaan PPDB MAN 1 Nganjuk tahun 2024.